Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Anis Arista dari Program Studi Perbankan Syariah Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis Islam. Yuk, mari kita simak. Jadi yang pertama, apa sih itu etika bisnis Islam? Jadi etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu adanya rasa khawatir, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar, yang mana dalam hal ini nilai-nilai ajaran Islam itu termuat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yakni bagaimana sih sejarah etika bisnis Islam itu sendiri? Pasti kalian juga penasaran kan, sebenarnya etika bisnis ini pertama kali muncul pada masa apa? Jadi etika bisnis ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, yang mana pada saat itu etika bisnis ini mulai mengalami perkembangan yang sangat cepat di berbagai belahan dunia. Pada saat itu, filsafat mulai berkembang dan para tokoh filsuf Plato, Aristoteles, dan para filsuf Yunani lainnya turut membahas mengenai bagaimana interaksi kehidupan bisnis manusia, yang mana pada saat itu para tokoh atau kelompok Kristen dan juga Islam turut membahas hal tersebut. Yang ketiga, jadi apa saja sih prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam itu sendiri? Yang pertama, kesatuan. Kesatuan ini memiliki dasar pandangan bisnis yang terpadu yang membentuk suatu persamaan yang penting dalam agama Islam. Yang kedua, yakni keseimbangan. Keseimbangan ini mengacu pada ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk berbuat adil dan menghindari adanya kecurangan dalam setiap kegiatan bisnisnya. Yang ketiga, yakni kehendak bebas. Kehendak bebas ini merupakan suatu pandangan manusia yang mana mereka akan terus-menerus untuk memenuhi kewajiban hidupnya atau kebutuhan hidupnya tanpa meninggalkan kewajiban seperti membayar zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, yakni tanggung jawab. Jadi setiap para pelaku bisnis harus mampu bertanggung jawab dalam setiap kegiatan bisnis yang ia hadapi, seperti mulai dari resiko dan juga masalah-masalah yang akan ia hadapi ke depannya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kebenaran. Kebenaran ini mengacu pada nilai, perbuatan maupun sikap yang benar oleh pelaku bisnis dalam usaha memperoleh ataupun menetapkan keuntungan dalam setiap kegiatan bisnis yang ia jalankan. Yang keempat, jadi apa sih pentingnya etika bisnis Islam itu sendiri? Nah, yang pertama, untuk mengatur dan mengembangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Dan yang kedua, dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, khususnya bagi diri mereka sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, yakni bagaimana sih penerapan dari etika bisnis Islam ini? Nah, di sini saya akan mengambil studi kasus pada perusahaan jilbab. Nah, di sini produsennya menjanjikan jilbab yang ia produksi itu memiliki kualitas yang baik, jilbab ini anti air dan juga jilbab ini anti kusut. Nah, untuk membuat konsumen percaya, maka si produsen ini harus membuktikan dengan barang bukti atau dengan jilbab yang ia produksi itu dengan kualitas yang baik, anti kusut dan juga anti air. Sebab jika produsen ini tidak memenuhi janjinya kepada para konsumen, maka ia gagal dalam menjalankan prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi pesan moral yang dapat saya sampaikan yaitu kita sebagai para pelaku bisnis harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis kita, yakni kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan juga kebenaran. Karena kalau kita tidak memperhatikan dari prinsip-prinsip ini, kita hanya memperhatikan keuntungannya saja tanpa memperhatikan keberkahannya. Seperti pada hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa sumpah itu melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan keberkahannya. Cukup sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.